Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempraktekkan terapi menulis. Terapi menulis bisa digunakan pada pasien-pasien pada tahap berduka atau mengalami kecemasan. Nah, untuk pada hari ini kasusnya adalah kecemasan kesehatan yang biasanya dialami pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Nah, untuk tahap-tahapnya yang perlu disediakan adalah buku jurnal dan juga ada pulpen atau pensil. Nah, untuk tahap yang pertama setelah menyediakan alat, teman-teman bisa duduk dengan rileks. Kemudian yang kedua adalah membuat topik. Membuat topik yang ingin ditulis pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah memulai menulis dengan waktu 15 sampai 20 menit. Terapi menulis bisa digunakan setiap hari, kapanpun, dan ini mempunyai biaya yang paling murah karena hanya membutuhkan buku dan pulpen. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi Mbak Eni. Ya, saya duduk di sini ya Mbak Eni ya. Oke Mbak Eni, kemarin saya sudah sempat men-screening Mbak Eni dengan alat ukur kecemasan kesehatan. Ya, kalau berdasarkan dari alat ukurnya, Mbak Eni ternyata mengalami kecemasan kesehatan sedang. Ya Mbak Eni ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, untuk menangani kecemasannya Mbak Eni, saya akan mengajarkan terapi menulis. Ya, jadi ini sudah saya sediakan ada buku jurnal atau buku diary ya, kemudian ini ada pulpen ya. Untuk hari ini kita coba topiknya adalah apa yang dirasakan Mbak Heni pada hari ini, kecemasan apa yang dirasakan Mbak Heni selama Mbak Heni mengalami penyakit yang dialami hari ini ya. Kemudian nanti akan saya beri waktu 15 sampai 20 menit untuk menuliskan perasaannya Mbak Heni ya. Setelah itu nanti baru saya akan kembali, nanti kita akan diskusikan perasaan Mbak Heni gitu ya. Oke, silakan Mbak Heni bisa dimulai ya Mbak Heni ya. Apa yang Mbak Heni rasakan hari ini bisa ditulis. Nah, ini saya tinggal sebentar 15 sampai 20 menit ya Mbak Heni ya. Oke Mbak Heni, ternyata ini sudah 15 menit waktu berjalan ya Mbak Heni. Oke, Mbak Heni sudah menuliskan apa yang dirasakan ya. Kalau saya lihat, ini boleh ya saya baca ya. Oke, Mbak Heni ini yang dirasakan adalah karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh ya Mbak ya. Nah, di sini nanti Mbak Heni boleh menuliskan semua perasaannya yang Mbak rasakan selama Mbak menjalani pengobatan, perawatan ya. Bisa dituliskan semuanya karena di sini menulis itu bisa meluapkan semua emosi ya, emosi yang dirasakan Mbak Heni, sedih, senang, ataupun merasa dunia ini mungkin nggak adil dan perawatannya tidak ada efeknya sama sekali, itu semua dituliskan di sini ya. Waktunya 15 sampai 20 menit atau mungkin Mbak Heni mau lebih dari itu boleh ya, setiap hari boleh dilakukan ya. Karena apa? Supaya apa yang dirasakan itu bisa keluar ya, jadi tidak semuanya terpendam sehingga bisa mengakibatkan masalah psikologis yang nantinya bisa membantu pengobatan dari Mbak Heni gitu ya. Nah, ketika Mbak Heni mulai merasa sedih, cemas, itu hal yang biasa kita rasakan pada saat masa-masa dimana kita itu putus asa dengan yang kita alami selama ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, itu adalah perasaan yang perlu kita ungkapkan. Mbak Heni kalau sedih boleh bisa setelah itu mendengarkan musik ya, tapi musiknya jangan musik-musik galau ya, tapi musik-musik yang menenangkan supaya Mbak Heni itu lebih tenang. Kemudian juga boleh menggunakan relaksasi napas dalam, dikombinasi antara terapi menulis dengan terapi relaksasi lainnya ya, supaya Mbak Heni bisa lebih tenang gitu ya Mbak Heni ya. Oke, kalau gitu ini boleh dibawa ya, setiap hari boleh dilakukan, apapun waktunya boleh gitu ya Mbak Heni. Terima kasih Mbak Heni.
Baik, tadi adalah terapi menulis yang teman-teman bisa berikan kepada pasien-pasien yang mengalami kecemasan, baik itu kecemasan secara umum atau kecemasan kesehatan. Nah, pada pasien-pasien ini yang perlu kita tekankan adalah pasien perlu menyiapkan alat, kemudian kita sebagai konselor harus memberikan topik apabila pasien bingung ingin menulis apa. Nah, selanjutnya kita berikan waktu 15-20 menit. Seperti yang kita ketahui bahwa terapi menulis bisa mengurangi perasaan yang dialami pasien pada saat itu. Dia bisa mencurahkan semua perasaannya sehingga menjadi lebih tenang. Terapi ini juga bisa dikombinasi dengan terapi lainnya seperti terapi musik atau relaksasi napas dalam. Terapi ini bisa digunakan kapanpun, waktunya adalah terserah dari pasien. Jadi di sini terapi ini bisa digunakan pada usia apapun yang bisa menulis. Yang terpenting adalah itu. Baik, buat teman-teman semuanya silahkan untuk bisa menerapkan ke pasien. Terima kasih.